Physician Liu Biro, pengobatan kekaisaran kita, tidak memiliki preseden wanita mengikuti ujian. Saya menambahkan topik demi keadilan. Itu masuk akal. Jangan khawatir Menteri Liu, saya bersedia untuk diperiksa lebih lanjut. Baik, lalu Hang, saya akan bertanya padamu. Jika seseorang memiliki benjolan keras dan menyakitkan di lidah mereka, obat apa yang harus digunakan untuk mengobati ini? Ini seharusnya jamur di lidah. Ini akan dimulai seukuran kacang polong lalu perlahan membesar. Pada akhirnya akan terasa sakit, menjadi merah dan membengkak. Ini disebabkan oleh panas beracun di jantung dan limpa. Gunakan armadillo yang direndam anggur sebagai obat tempel. Bagaimana jika orang ini kekurangan Qi dan sel darah merah dan tidak bisa menggunakan resep itu? Maka pasien bisa menggunakan 25 gram masing-masing natrium borat dan calamitas urinae hominis. Lalu tambahkan 5 gram masing-masing lumut Orostachys fimbriatus dan kotoran ayam. Tutup dengan lumpur dan masak di atas bara. Tusuk benjolannya lalu tambahkan sepotong es dan sedikit kesturi sebelum menutup benjolan dengan pasta ini. Pasien harus meminum ramuan 2 obat yang direbus dengan rimpang emas Cina, akar skulcap berbunga besar dan mint. Calamitas urinae hominis dan kotoran ayam. Sangat menjijikkan. Bagaimana kita bisa menyajikan ini pada bangsawan di istana? Tidak heran kamu berasal dari keluarga biasa yang jatuh miskin. Kamu hanya bisa menggunakan bahan-bahan yang paling rendah. Kaisar Hongwu pernah memerintahkan Biro Pengobatan Kekaisaran untuk membuat pil dari calamitas urinae hominis dan memberikannya kepada Suda Adipati Wei. Adipati Wei adalah ayah dari mendiang permaisuri Su, bukankah dia bangsawan? Kamu benar, saya juga membaca tentang itu dalam teks medis. Benar, saya juga. Jika seorang wanita hamil ini mata 7 bulan. Tapi seluruh tubuhnya bengkak. Apa diagnosis dan resepmu? Pembengkakan pada 6 atau 7 bulan disebabkan oleh perut yang penuh. Ini harus disembuhkan dengan meminum suporia, termasuk pepaya akar costus, biji pinang dan kulit jeruk. Sifatnya termasuk menenangkan perut dan paru-paru serta berguna untuk meningkatkan kelembapan. Nona Hang, biarkan saya bertanya. Sebagai seorang wanita yang belum menikah, kamu tahu banyak tentang masalah kehamilan. Dari mana kamu mendapatkan pengalaman ini? Bukankah kamu baru saja bertanya padaku tentang resep untuk menyembuhkan jamur di lidah? Rakyat biasa percaya bahwa orang yang telah berdosa dengan mulut mereka menderita karenanya. Mungkin kamu juga merasa bersalah tentang sesuatu. Jadi itulah mengapa kamu menanyakan pertanyaan itu padaku. Nona Hang. Baiklah. Tanya jawab akan berakhir di sini. Jika tidak akan ada waktu untuk 3 aplikasi praktis. Nona Hang, kamu pergi dulu. Tunggu keputusan kami saat kami berdiskusi sekarang. Ya. Masalah pertama dari aplikasi praktis, menguji keterampilanmu dalam merasakan belut nadi. Deniat nadi bangsawan, kamu tidak boleh terganggu. Kamu harus mengetahui penyakit mereka melalui tali yang diikatkan di pergelangan tangan. Kamu tidak akan diuji tentang itu hari ini. Namun kamu harus menutup matamu dan mencari tahu jenis kelamin, usia, dan akar masalah pasien. Kamu takut? Bukan, aku tidak mau. Hanya saja dengan penutup mata bagaimana aku mengetahui apakah aku benar atau salah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah kamu mengungkapkan jawabanmu, layar akan terbuka. Kita semua akan bisa melihat apakah kamu benar atau salah. Oke. Berikan tanganmu yang lain. Denyut Qi orang ini cukup lemah sementara denyut Chun lebih terlihat. Denyut Qi berlapis di atas dan ada 6 gerakan dalam satu tarikan napas penuh. Pasien seharusnya adalah anak berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Menderita gejala tuberkulosis. Buka. Benar.
Nona Hang belum mengatakan apakah anak ini laki-laki atau perempuan. Jadi ini tidak bisa dianggap benar. Ini tidak adil. Masalah berikutnya. Sakit. Dokter. Orang ini adalah pertanyaan kedua kamu. Kamu hanya akan lulus jika menyembuhkan luka pasien ini dalam 15 menit. Masuk aku akan menilai keterampilanmu di sini. Aku mengerti. Dokter. Mengapa dokter belum datang? Dokter. Mengapa dokter belum datang? Cepat cari dokter untukku. Tangan bengkak orang ini menakutkan tetapi tidak dianggap sulit untuk disembuhkan. Akan berhasil jika kita bisa menusuk benjolan bengkak dan kemudian menutupnya dengan plester obat herbal. Tapi mengapa mereka menggunakan dia untuk pertanyaan kedua? Dokter. Mengapa dokter belum datang? Kakek aku adalah dokter, aku di sini untuk menyembuhkan jerawatmu yang terinfeksi. Biarkan aku melihat. Bisakah kamu menyembuhkanku? Jangan khawatir, begitu aku bisa mengeluarkan nanahnya. Tidak akan sakit lagi. Tidak. Aku memberitahumu, Tuan Sang pernah memberitahuku sebelumnya, bahwa dalam 1 tahun aku tidak boleh menyentuh pisau, jarum atau pedang. Aku pasti akan mati. Ambilkan aku obat. Dan jangan sentuh skalpel itu. Jangan takut. Aku akan sangat hati-hati saat menggunakan skalpel. Tidak boleh. Perci, Kekek, dengarkan aku. Kakak, cepat pergi. Carikan aku tabib baru. Tabib macam apa ini? Haruskah dia menggunakan skalpel? Kamu tidak boleh menggunakan pisau. Pertanyaan yang bagus. Dia pikir mengeluarkan nanah akan menyembuhkannya. Tapi pertanyaan ini bukan untuk menguji cara menyembuhkan pasien, tapi bagaimana meyakinkan mereka selama orang di dalam sana menolak untuk membiarkannya memotong. Bahkan jika dia memiliki tangan yang diberikan oleh dewa, dia hanya bisa menonton. Lumayan. Tabib haruslah welas asih. Sudah 10 menit berlalu, kamu punya 5 menit untuk menyelesaikan ini. Kamu masih punya 1 dupa. Kenapa tabibnya belum datang? Tabib sakit sekali. Tabib. Kenapa tabibnya belum datang juga? Sakit. Tuan. Kilya, aku tidak akan membiarkanmu memeriksaku. Jangan khawatir, kali ini aku hanya membawa obat bubuk. Aku tidak membawa apapun lagi. Kamu pasti menyembunyikan skalpel di suatu tempat. Tidak, lihat. Tidak ada jarum atau skalpel, lihat sendiri. Aku tidak akan melihat. Kakek aku akan menggunakan cara lain untuk menyembuhkanmu. Cara apa? Aku hanya akan mengoleskan obat padamu dan itu tidak akan sakit lagi. Benarkah? Benar. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Ini. Obat apa ini? Ini obat rahasia. Ah, Apa itu? kamu membohongiku. Aku tidak membohongimu. Lihat, aku menggunakan jarum perak. Aku tidak menggunakan skalpel dan pasti tidak menggunakan pedang. Jadi kamu belum melanggar perintah Tabib Xiang. Apa kamu merasa lebih baik sekarang? Sedikit lebih baik. Benar, setelah nanah dan darah dikeluarkan. Dan bedak antibakteri ini dioleskan. Saya jamin kamu akan sembuh total dalam 3 hari. Oke, serius? Sungguh tidak terasa sakit lagi. Dia pasti sangat berbakat untuk memikirkan strategi itu. Tidak heran dia bisa menyembuhkan penyakit aneh permaisuri janda. Menteri Liu, aku tidak yakin apakah aku sudah lulus ujian ini. Kamu tentu saja lulus. Apakah soal ketiga sudah disiapkan? Sudah disiapkan, guru. Ikuti aku.
Ujian praktik ketiga menguji pengetahuanmu tentang meridian dan akupunktur. Kamu harus menggunakan jarum perak dan menusuk 10 titik tekanan untuk lulus. Baik. Aku benar-benar menebaknya dengan tepat. Pemeriksaan menggunakan patung perunggu. Tapi di antara 10 titik tersebut, tidak boleh ada satu pun yang salah. Ini benar-benar sulit. Kita sudah sepakat untuk menggunakan patung perunggu. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi manusia hidup? Aku akan menjelaskan. Guru Liu, patung perunggu tiba-tiba rusak. Kami benar-benar tidak punya waktu untuk menggantinya. Nona Hang, kamu tidak perlu khawatir. Dia hanya seorang kasim, jadi kamu tidak akan kehilangan harga dirimu. Lagi pula aku dengar saat kamu di perjanjian Yongqing, kamu merawat banyak pria. Ini bahkan bukan masalah besar. Menteri Cheng ini mungkin melampaui batas. Nona Hang masih seorang wanita. Diam kalian. Sebagai dokter, apakah kita hanya bisa merawat wanita? Jika kamu tidak bisa menangani hal kecil seperti ini, lalu apa sebenarnya kemampuanmu sebagai dokter? Nona Hang, jika kamu tidak dapat melakukan akupunktur, kamu bisa memilih untuk mundur. Aku tidak akan mundur. Silakan berikan soal ujiannya. Titik akupunktur, Wai Guan. Sepinana benar. Titik akupunktur Shentang. Dia benar. Titik akupunktur Shentang. Dia benar. Gerbang vitalitas. Dia benar. Lakukan akupunktur di pinggangnya. Tuan, titik pinggang ada tepat di tengah dua tulang utama. Maafkan aku karena aku seorang gadis, tapi sangat tidak nyaman bagi saya untuk menusukkan jarum di area itu. Apakah telingaku salah dengar? Apa kamu bilang kamu tidak ingin melanjutkan akupunktur lagi? Kita sudah bilang jelas sebelumnya bahwa dalam ujian keterampilan klinis ini, kamu harus menusukkan semua titik akupunktur dengan benar. Kamu bilang kamu tidak ingin melakukan akupunktur? Apa kamu menyerah? Master Cheng, kamu jelas tahu aku perempuan. Tidak nyaman bagiku untuk menusukkan jarum di area tersembunyi itu. Kenapa kamu menantangku dengan pertanyaan seperti ini? Jadi kamu bilang aku sengaja menantangmu? Ini pasti semacam lelucon. Kamu harus tanya semua dokter di sini. Siapa di antara mereka yang tidak menjalani ujian akupunktur? Tapi itu menggunakan tubuh palsu, bukan orang sungguhan. Aku tidak percaya masalah ini diberikan. Itu terlalu keras padanya. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Setelah hitungan ketiga, jika kamu masih tidak melakukan akupunktur, maka aku akan menganggapnya sebagai kamu dengan sukarela menyerah. 1, 2, cukup. Kamu melakukan dengan sangat baik hari ini. 3 pertanyaan ini, kamu tidak perlu menjawabnya. Master. Tidak perlu cemas, karena tidak mengikuti ujian. Siapa yang menyangka ada orang yang membuat masalah menjijikkan seperti itu untuk mempermalukanmu? Bahkan jika kamu masuk rumah sakit kekaisaran, kamu akan menghadapi pengucilan. Jangan khawatir. Mereka tidak bisa melihat keterampilanmu, tapi aku bisa. Hari ini di depan semua orang. Aku akan menerimamu sebagai muridku. Aku mengizinkanmu masuk ke tempat tinggalku. Guru, bagaimana bisa diam? Master Liu, kamu mau menerima murid perempuan? Apa kamu gila? Siapa yang aku terima sebagai muridku bukan urusan orang lain. Aku sudah bilang ini sebelumnya. Jika aku menerima murid, dia harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk rumah sakit kekaisaran. Semuanya tanya nuranimu, apakah kamu percaya keterampilan medis Dr. Hang? Tidak bisa menjadi dokter? Pasti bisa.
Hang Yunxian. Apa yang masih kamu lakukan? Guru saya memberi hormat kepada Anda. Selamat Master Liu. Selamat Master Liu. Selamat Master Liu. Bangun. Bagus. Di seluruh rumah sakit kekaisaran hanya Liu Pingan yang berbakat. Cheng Shisan si kutu buku itu berkolusi dengan para penjahat mengganggumu secara terang-terangan dan diam-diam. Apa dia pikir aku sudah mati? Aku akan membalas dendam untukmu. Seseorang masuk ke sini. Jangan. Aku dengar dia adalah kerabat Ibu Suri. Kamu akhirnya memperbaiki hubunganmu dengan Ibu Suri. Jangan biarkan masalah kecil ini membuatnya tidak senang. Selain itu, Cheng Chunxia adalah murid guruku. Aku masih harus memanggilnya kakak senior jika kamu menghukumnya. Bagaimana aku bisa tetap di rumah sakit kekaisaran? Bukankah aku menjadikanmu menteri farmasi kekaisaran? Kamu tinggal di istana Changshou dan kamu bertanggung jawab atas farmasi. Kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit kekaisaran. Itu benar. Tapi farmasi harus menjaga komunikasi dengan rumah sakit kekaisaran. Meskipun begitu, aku ingin pergi ke rumah sakit kekaisaran untuk belajar lebih banyak dari guru. Aku juga ingin pergi ke rumah sakit kekaisaran untuk menyelidiki siapa pembohong itu tahun itu dengan jelas. Kamu bilang orang itu mungkin sudah mundur dari istana. Mungkin orang-orang rumah sakit tahu siapa dia. Chengqi, urusan rumah sakit biar aku yang memutuskan. Sudah cukup awalnya aku ingin memarahi orang untukmu. Siapa yang menyangka itu akan menarik banyak kritik darimu. Sejak aku membuka istana Changshou untukmu. Tinggal saja di sana, lagi pula Menteri Farmasi Kekaisaran adalah posisi bintang 6. Kamu tidak perlu tinggal di Istana Kuning lagi. Menteri Farmasi Kekaisaran adalah posisi bintang 6, tapi guruku hanya bintang 6. Pegawai pria dan wanita tidak sama. Seperti Nyonya Hao Ming bintang 1. Dan Menteri bintang 1, apakah mereka bisa sama? Aku memberimu posisi ini karena, pertama aku ingin memberimu sesuatu untuk dilakukan di istana. Kedua aku ingin kamu tinggal di istana agar orang lain tidak bisa mengganggumu. Terima kasih. Sebelumnya aku merasa kepribadianmu buruk. Tapi sekarang aku menyadari bahwa kamu sebenarnya sangat peduli pada orang lain. Benarkah? Aku tidak pernah seperti ini pada orang lain. Benarkah? Apa katamu? Aku bilang ke Qiu bahwa kita bertemu di kuil Biksu Jingqi ketika kamu memperhatikanku di istana itu juga sebuah kebetulan. Oke, aku mengerti. Tapi bukankah kita benar-benar bertemu secara kebetulan? Maka aku akan kembali untuk mengatur beberapa hal. Tunggu. Apakah bajingan Qi itu sudah meminta maaf padamu? Aku khawatir dia masih kesal karena tahu bahwa aku mengikuti ujian dokter kekaisaran. Dia menjadi pejabat wanita, sebagai Menteri Farmasi Kekaisaran. Yang mulia Anda dan Nona Hang bersikap keras kepala seperti ini bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Sekarang dia menjadi kepala farmasi istana, dalam dia sekarang memiliki gelar dan kekuasaan yang tepat. Dan juga, menjadi dokter untuk para wanita kekaisaran adalah suatu kehormatan. Ini jelas tidak sama dengan membuka klinik di luar. Api, Yang Mulia. Mengatakan sesuatu yang mungkin membuatku ditampar beberapa waktu lalu, aku pergi ke Ibu Suri untuk membawakannya beberapa barang. Kebetulan aku mendengar dia berbicara dengan Tabib Cheng. Penampilan yang bersemangat itu tidak terlihat seperti seseorang yang benar-benar sakit. Ibu Suri tidak pernah sakit, dia pingsan hari itu. Karena dia berpura-pura. Aku menyadarinya ketika aku merasakan denyut nadinya. Apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak akan berbohong. Salam hormat Menteri Hang.
Kamu mendapatkan gelar yang cukup tinggi. Biar ku katakan, jika kamu tidak bisa menyelesaikan belajar ini dalam sebulan, aku tidak peduli posisi apa yang kamu miliki. Pada saat itu kamu akan membawa buku-buku obat ini dan berlutut di luar pintu. Ya. Masuk. Dia adalah pejabat berpangkat Liu Bintang. Berarti seorang dokter kekaisaran, seperti aku bahkan harus berlutut di depannya. Yang patut dikasihani adalah aku pamanmu. Aku menghabiskan 20 tahun untuk mencapai posisi pengawas medis. Dia hanya seorang gadis yang tidak patuh baru datang beberapa hari lalu dan sekarang sudah menduduki posisi tinggi. Dia hanya memanfaatkan fakta bahwa dia adalah favorit yang mulia saat ini. Meskipun dia memang memiliki beberapa pengetahuan dan keterampilan nyata, tapi dia menggunakan sihir untuk mengobati Ibu Suri. Bagaimana guru bisa begitu bingung dan bahkan setuju untuk menerimanya sebagai muridnya? Dan bahkan mengatakan padaku bahwa aku berencana dan sengaja membuat ujiannya sulit. Posisi kepala tabib sudah kosong selama beberapa tahun. Aku tidak percaya bahwa gurumu tidak pernah tergoda untuk mendapatkan posisi itu. Beberapa hari yang lalu Yang Mulia baru saja mencopot posisiku. Apakah kamu tahu? Gurumu datang ke biro medis selama bertahun-tahun. Dia pasti tidak akan mengizinkan kita memiliki ketenaran yang sama. Pada saat ini, jika gurumu bersedia melakukan kebaikan untuk Yang Mulia, bukankah itu hal yang baik? Cheng Xiang. Dia hanya gurumu. Aku rasa kali ini adik kelasmu ini sudah pasti. Adik kelas apa? Dia hanya seorang penyihir. Aku masih berpikir bahwa guru bukan orang yang serakah, dia hanya bingung saat ini. Paman aku pasti akan mencari cara untuk mengusirnya dari biro pengobatan. Itu harus. Dia pasti hanya memanfaatkan hubungannya dengan Yang Mulia dan berpikir semuanya akan berjalan lancar. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Tuan Liu, ada satu hal yang perlu kutanyakan padamu secara pribadi. Hari itu ketika ibuku pingsan dan koma dalam waktu yang lama. Apa penyebabnya? Bukankah pengawas Cheng sudah mengatakan? Ibu Suri terluka hatinya karena kemarahan yang sangat besar. Tuan, aku tahu kamu baru saja menerima Yunxian sebagai muridmu Yunxian dan aku akan menikah. Kuharap kamu bisa mempertimbangkan situasi ini dan mengatakan yang sebenarnya padaku. Apakah ibuku sakit atau berpura-pura sakit? Aku hanya bisa mengatakan bahwa sebelum pengawas Cheng memeriksanya, dia tampaknya baik-baik saja. Oke, aku mengerti sekarang. Biro pengobatan kekaisaran ini memiliki total 13 departemen spesialisasi. Tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menguasai segalanya. Aku lihat kamu belajar secara luas dan tersebar sebelumnya. Jika kamu ingin meningkatkan keterampilanmu, kamu harus memilih beberapa spesialisasi. Dan mempelajarinya lebih intensif, maka kamu bisa lebih sukses. Seperti spesialisasiku adalah Dafang Pals dan ginekologi. Sementara seniormu Chuan Xia dan pamannya Cheng Shisan, keduanya menghususkan diri dalam Xiao Fang Pals. Kamu pasti akan memilih seni Juyu. Lalu bagaimana dengan sisanya? Ginekologi. Orang-orang selalu mengatakan lebih baik mengobati 10 pria daripada mengobati 1 wanita. Aku sendiri adalah seorang wanita, tentu saja lebih mudah bagiku untuk melihat pasien wanita. Mampu mengobati penyakit Ibu Suri, kamu sekarang tahu itu semua karena kamu seorang wanita kan? Ya. Jadi seperti itu. Kalau tidak berita tentang kamu menyembuhkan penyakit Ibu Suri menyebar, tidak akan membuat begitu banyak orang membenci biro pengobatan kekaisaran. Pengobatan mengharuskanmu untuk melihat, mencium, dan bertanya dengan teliti. Tapi karena perbedaan pria dan wanita, bahkan tabib kekaisaran, tidak bisa menatap langsung pada tuan-tuan mereka dan mencari tanda-tanda. Jadi kita hanya bisa memeriksa denyut nadi melalui sapu tangan.
Detail tertentu sangat sulit didapatkan jika itu area tersembunyi. Kita hanya bisa meminta wanita obat atau pelayan untuk melihatnya untuk kita. Karena ini seseorang tidak bisa mendiagnosis penyakit, jadi bagaimana seseorang bisa meresepkan obat yang tepat? Bahkan jika Hua Tuo masih hidup, dia akan dicap sebagai dokter yang tidak berguna. Kamu menggunakan fakta bahwa kamu seorang wanita untuk kenyamanan. Apakah itu bisa membuatmu lebih baik di bidang ginekologi? Pagi ini Pangeran Cheng memberitahuku. Kalian berdua akan menikah. Jika kamu benar-benar menjadi putri mahkota di masa depan. Dan masih belajar kedokteran dariku, bukankah itu terlalu berlebihan? Tidak akan. Aku sudah membicarakan ini dengan Pangeran Cheng. Jika dia tidak membiarkanku praktik kedokteran, maka aku tidak akan menikah seumur hidupku. Tidak akan menikah seumur hidup? Apakah itu tidak terlalu ekstrim? Untuk mengatakan yang sebenarnya, pada guru kakekku juga seorang dokter. Dia selalu berharap kakakku mengikuti jejaknya. Sayangnya kakakku meninggal terlalu dini. Meskipun aku seorang wanita, aku masih ingin membawa kehormatan bagi keluargaku. Aku sudah membicarakan semua ini dengan Pangeran Cheng. Karena kamu memiliki niat untuk ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih, guru. Baik, mari kita lihat diagram itu. Apotek kekaisaran khusus didirikan untuk istana dalam. Orang yang bertanggung jawab adalah Kasim Hou yang suka menggertak. Dulu pada masa Yongle ada menteri wanita yang bertanggung jawab. Dan biro kedokteran adalah bagian lain. Karena apotek kekaisaran hanyalah sebuah apotek, mengapa masih terpisah dari biro kedokteran? Ini kemungkinan besar tidak kamu ketahui. Sekalipun para tabib kekaisaran terampil, mereka tetap laki-laki. Mereka tidak bisa bebas masuk dan keluar istana dalam. Jadi ketika para tabib kekaisaran memeriksa individu dari berbagai istana, biasanya ada seseorang dari apotek kekaisaran yang mendampingi mereka. Mereka akan mengamati dari samping. Jika itu yang mulia yang diperiksa, kamu sebagai kepala bertanggung jawab untuk pemeriksaan ulang dan pengambilan serta penyimpanan obat. Lebih jauh lagi, orang istana dengan status lebih rendah dari selir tidak diizinkan berkonsultasi dengan rumah sakit kekaisaran ketika mereka merasa tidak enak. Mereka hanya bisa mendapatkan obat berdasarkan gejala mereka. Jadi semua orang mengatakan bahwa apotek kekaisaran adalah biro kedokteran mini. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kasim Hou itu bisa memukulmu seperti itu? Jadi begitulah kejadiannya. Aku baru saja berpikir bagaimana dia bisa begitu sombong. Balai Changshou ini cukup besar. Tentu saja. Ini adalah tempat belajar yang mulia ketika dia masih seorang putra mahkota. Ketika Kasim, kepala apotek kekaisaran, menghukummu, dia segera dipindahkan oleh yang mulia ke bagian Binatu. Dan khusus memindahkan apotek kekaisaran ke Balai Changshou. Di istana dalam ini hanya mereka dengan status selir ke atas yang bisa mendapatkan perhatian sebanyak ini. Sepertinya akan ada beberapa orang yang iri. Ding Xiang, bisakah kamu tidak berbicara dengan sarkasme? Dengan duri, tapi kamu sudah tahu. Baiklah. Bagaimana aku berani menusukmu? Itu juga berkat kamu aku bisa menjadi kepala pelayan. Aku harus lebih menjelatmu. Sudah cukup, kamu lebih senior, kamu lebih paham aturan istana daripada aku. Aku akan bergantung padamu mulai sekarang. Menteri Hang Ibu Suri memintamu untuk segera pergi ke istana Ren Xiu. Aku mengerti. Menteri Hang dari Kementerian Apotek Kekaisaran memberi salam kepada Yang Mulia Ibu Suri. Kamu hanya seorang wanita obat beberapa hari yang lalu. Sekarang kamu sudah menjadi pejabat wanita berpangkat 6 bintang. Dan bahkan mengganti namamu. Nona Hang, kamu berubah cukup cepat. Aku berharap Yang Mulia bisa melihatku dengan baik. Bukankah Yang Mulia pernah berkata sebelumnya bahwa jika aku cukup beruntung untuk menyembuhkanmu, kamu juga bersedia memberiku hadiah? Kamu masih berani berbicara seperti itu. Tapi kali ini aku tidak akan terpengaruh. Orang ini bahkan namamu pun palsu. Tapi Pangeran Cheng terpesona dan sangat mencintaimu. Ini merusak reputasi keluarga Zhou. Tapi aku memintamu datang untuk alasan lain. Beberapa hari yang lalu Raja Puoni dari wilayah Puo Luo datang berkunjung. Aku yakin kamu sudah mengetahuinya. Aku sedikit mendengarnya. Orang asing datang berkunjung menunjukkan betapa hebatnya kekuatan negara kita. Tapi sayang, raja ini kurang beruntung. Setelah baru saja menetap di penginapan Huitong, dia dan istrinya tiba-tiba jatuh sakit. Mereka memiliki budaya sendiri, mereka memiliki beberapa aturan yang berbeda dengan kita. Pria dan wanita tidak boleh berhubungan satu sama lain. Awalnya aku mengirim tabib kekaisaran untuk memeriksa raja. Tiba-tiba aku ingat kamu baru saja dipromosikan menjadi menteri apotek kekaisaran. Itu juga bagus, kamu pergi temui Selir Wang.
aku menerima. Hanya saja situasi ini menyangkut kebanggaan negara kita. Kamu hanya boleh sukses, tidak boleh gagal. Karena kamu sekarang adalah pejabat pemerintah. Aku akan bertindak sesuai aturan pemerintah, apakah akan memberi hadiah atau hukuman. Jika kamu tidak menyembuhkan penyakit selir Raja Puoni dalam 3 hari, maka aku akan menggunakan kejahatan gagal dalam tugas untuk mencopot gelarmu dan mencambukmu 100 kali. Aku mengerti, tapi aku ingin bertanya. Jika tabib kekaisaran lainnya juga tidak bisa menyembuhkan Raja Puoni dalam 3 hari, apakah mereka akan mendapat hukuman yang sama denganku? Kamu, itu pasti. Ibu Suri, aku bersedia menerima tugas ini, semoga Ibu Suri mengizinkanku. Baik, kompetisi antara murid dari guru yang sama juga hal yang baik. Masalah ini tidak boleh ditunda lagi, jadi kalian berdua harus pergi ke penginapan Huitong sekarang. Pergi. Mengerti. Mengerti. Anda harus berhati-hati, Ibu Suri sengaja membuat segalanya sulit untukmu. Sulit untukku? Ketika saya berada di perpustakaan dalam, saya mendengar seorang menteri membicarakan rahasia. Orang asing yang mengunjungi negara kita mudah terkena diare karena perbedaan tanah dan air. Pada masa Yongle, seorang utusan Puoni meninggal karena hal ini di ibu kota. Setelah itu Kaisar Yongle khawatir bahwa hal ini dapat mengurangi kunjungan orang asing. Jadi dia khusus mengirim Menteri Kasim 3 bintang Zeng untuk mengambil sampel tanah dari negara Puoni. Ketika ada orang Puoni yang tidak terbiasa dengan tanah dan air kita, orang-orang dari Biro Obat akan mengambil tanah dari kuil Taichang dan membiarkan mereka meminumnya dengan air. Diare mereka akan berhenti setelah 2-3 hari. Tapi sekarang Ibu Suri bahkan tidak menyebutkan hal ini. Malahan menyuruhmu langsung pergi ke penginapan Huitong dan bahkan akan menghukummu 100 kali cambuk jika kamu gagal. Jika tidak ada skema di balik ini, saya tidak akan percaya. Tidak perlu takut, tidak terbiasa dengan tanah dan air bukanlah penyakit besar. Saya tidak percaya saya tidak bisa menyembuhkan selir itu dalam 3 hari. Saya juga tidak tahu bagaimana saya menyinggung kakak Cheng saya. Dia terus bersaing dengan saya dan membuat saya dalam posisi sulit. Apa yang tidak diketahui? Jika kamu ingin menikahi Pangeran Cheng, kamu harus melalui Putri Anhe dan Ibu Suri. Cheng Shisan adalah kerabat jauh Ibu Suri, sementara kakak Cheng adalah keponakan Cheng Shisan. Jadi bukankah itu menghubungkan mereka? Juga, kamu adalah seorang wanita, dia akan berpikir kamu secara alami lebih buruk darinya. Tapi pada kenyataannya kamu lebih baik darinya dalam segala hal. Jika dia tidak menggertakmu, siapa yang akan dia gertak? Saya sudah meminta seseorang untuk mengambil tanah itu dari kuil Taichang. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepadamu nanti. Paman, jangan khawatir, ini sudah menjadi rahasia lama dari dinasti sebelumnya. Selain kepala kuil Taichang, tidak ada orang lain yang tahu bahwa tanah ini dapat menyelamatkan nyawa. Saya sudah memberi instruksi kepada orang-orang di sana. Bahkan jika Kaisar membutuhkannya, mereka juga akan mengatakan semuanya sudah habis. Saya hanya ingin membuatnya adil sekali saja. Dan tidak seperti paman yang membantu saya untuk curang. Bagaimana ini curang? Ini adalah menjadi cerdik. Ini seperti 2 dokter memeriksa 1 pasien pada saat yang sama. 1 dokter memiliki ginseng sementara yang lain tidak. Pikirkanlah. Dokter pertama jelas akan menyelamatkan nyawa pasien. Ini adalah sesuatu yang saya pikirkan untuk waktu yang lama. Kamu dengarkan saya. Kamu tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Tidak, saya akan menggunakan cara saya sendiri. Guru mengatakan bahwa saya sengaja membuat segalanya sulit untuknya, jadi dia terus mengabaikan saya. Saya ingin dia tahu bahwa hanya saya yang bisa menjadi muridnya. Sementara Hang itu hanyalah orang bodoh. Tetap di tempatmu. Kau. Akhirnya kalian sampai juga. Salam Tuan Duk. Tidak perlu formalitas, Raja Puoni ada di sayap barat. Hari ini dia sudah buang air besar sebanyak 4 kali. Cepat pergi dan lihatlah. Tuan, saya permisi dulu. Baiklah, cepat pergi. Menteri Hang juga. Permaisuri Wang tidak mengerti bahasa Mandarin. Jadi saya meminta penerjemah untukmu.
Terima kasih Tuan. Aku belum sempat mengucapkan selamat atas promosimu. Apapun yang dikatakan orang aku yang merekomendasikanmu masuk ke istana. Lagi pula Permaisuri Wang adalah istri kesayangan raja, dia secara alami lemah. Kamu harus menyembuhkannya. Tidak peduli obat apa yang kamu gunakan, kamu hanya perlu memberitahu kami dan saya akan menyiapkannya segera. Ya, terima kasih Tuan. Bilang ah. Tuan penerjemah, tolong tanya Permaisuri berapa hari dia telah diare? Berapa kali hari ini? Apakah tenggorokannya sakit? Berapa hari dia diare? Berapa kali hari ini? Apakah tenggorokannya sakit? Permaisuri. 5 kali. Tidak sakit, merasa panas. Hari ini 5 kali tenggorokannya tidak sakit, hanya terasa panas. Dia berkata bahwa sejak Permaisuri tiba di ibu kota, dia sudah mengalami diare. Ini yang kelima kalinya hari ini. Tenggorokannya tidak sakit, hanya sedikit terasa panas. Apakah ada tenesmus? Artinya nyeri perut kram seperti ditusuk pisau dengan sering merasa ingin buang air besar. Tapi ketika masuk ke toilet dia menemukan bahwa tinjanya tidak banyak namun masih ada perasaan belum semua keluar. Apakah ada sensasi buang air besar yang tidak tuntas? Tidak ada. Namun membaik di malam hari. Dan bisa tidur lalu memburuk setelah makan. Tidak ada tenesmus mual atau muntah. Ini bukan disentri. Ding Siang benar. Ini pasti gejala sensitivitas terhadap tanah dan air di sini. Penerjemah. Tolong katakan pada Permaisuri bahwa penyakitnya tidak mematikan. Dia hanya perlu minum obat, katakan padanya untuk tidak khawatir. Putri Selir, jangan khawatir, Anda akan merasa lebih baik setelah minum obat. Saya tidak ingin minum obat, saya tidak ingin minum obat. Putri Selir bilang dia tidak ingin minum obat. Bisakah kita melakukan akupunktur saja? Putri Selir tidak mau minum obat. Sebagai gantinya Anda hanya bisa menggunakan akupunktur. Dia tidak mau minum obat? Ya, Putri Selir pasti tidak mudah. Raja di ruangan sebelah tidak memiliki permintaan ini. Tidak mau minum obat, hanya akupunktur dalam 3 hari. Bagaimana saya bisa mengobatinya? Penyakit Raja adalah karena ketidakseimbangan yang disebabkan oleh kepekaan Anda terhadap tanah dan air hanya di sini. Hanya saja terlihat ganas. Anda hanya perlu minum obat anti diare dan beristirahat dengan baik. Saya akan membuat obatnya. Sekarang semoga Raja bisa menunggu sebentar. Chuan Xia. Ambil ini, Paman. Paman. Saya bilang saya akan menggunakan cara saya sendiri untuk mengusirnya. Saya sudah meminta orang-orang di apotek Huimin untuk memeriksa raja ini sebelumnya. Penyakitnya agak parah. Obat anti diare biasa tidak akan berpengaruh. Jika Anda ingin menyembuhkan raja, Anda harus menggunakan tanah puoni ini. Bahkan jika saya menang dengan bahan rahasia ini, itu tetap menang secara tidak adil. Paman, jangan khawatir. Saya tidak akan menggunakan obat biasa. Selain obat yang biasa kita gunakan, saya masih punya obat rahasia. Obat rahasia apa? Tai Yi Yu Liang. Itu adalah obat yang dijelaskan dalam buku Shen Nong Ban Chao. Obat ajaib yang ditinggalkan oleh dagu kuno. Obat ini dikatakan sebagai obat anti diare nomor 1. Tapi itu sudah lama hilang. Bagaimana Anda membuatnya? Sebelumnya saya juga membaca banyak teks medis sebelum tahu cara membuatnya. Tai Yu Yilang juga dikenal sebagai batu otak. Ketika saya pergi ke Laut Timur untuk mendapatkan beberapa bahan obat, saya sengaja mencarinya dan menemukan beberapa. Sebelumnya saya mencobanya, itu benar-benar bekerja lebih cepat daripada obat lain. Jadi Paman jangan khawatir. Bahkan tanpa tanah puoni, saya juga bisa menyembuhkan raja lebih cepat daripada dokter lain. Tentu saja Anda harus. Kamu adalah keponakan biologis saya. Jangan khawatir. Permaisuri tidak mau minum obat apapun. Penyihir itu
tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia pasti akan kalah kali ini. Ambil ini. Menteri Hang Permaisuri berkata, bahkan jika dia akan mati dia tidak akan minum obat apapun. Baiklah. Tolong beritahu Permaisuri. Saya akan mencoba menggunakan akupunktur saja. Yang mulia, sudah waktunya untuk akupunktur. Saya merasa jauh lebih baik. Permaisuri berkata setelah akupunktur. Perutnya terasa jauh lebih baik. Guru baru saja berkata kemarin bahwa ketika perut tengah wanita menjadi kembung, itu karena gas usus terlalu banyak. Tuan tolong tanya Permaisuri. Apakah setiap kali setelah makan, perutnya akan kembung dan sakit dan kemudian berkurang setelah 1 jam? Untuk apa dia menginginkannya? Dan dia khusus ingin itu dibeli dari kuil Li Bai? Permaisuri ini adalah susu asam yang baru saja dibawa dari kuil Li Bai. Rasanya manis dan asam. Meskipun itu bukan obat, itu masih bisa menyembuhkan penyakitmu. Permaisuri ini bukan obat tapi bisa menyembuhkan penyakitmu. Terima kasih, ini menyegarkan. Permaisuri berkata terima kasih. Ini adalah hal paling menyegarkan yang dia rasakan sejak sakit. Bagaimana? Hampir selesai raja pada jam sebelumnya. Hanya buang air besar 1 kali. Tinja sudah terbentuk, dia hanya perlu minum ini 1 kali lagi. Besok dia hampir sembuh. Belum genap 1 hari. Belum genap 12 jam berlalu. Lumayan. Bagaimana dengan Nona Hang di sana? Dia? Hari ini dia mengurung diri di kamar. Saya bahkan tidak melihatnya keluar untuk membuat obat. Saya akan menebak bahwa saat ini, dia mungkin sedang mengucapkan mantra lagi. Tidak tahu apakah peri tanah kita masih efektif untuk orang asing ini. Tolong sembunyikan, Ada Apa? Permaisuri ingin bertemu raja, cepat masuk. Saya kemudian ingat bahwa itu tertulis di Proper and Essential Foods. Para bangsawan Yuan semua suka makan buttermilk asam. Kadang-kadang anak-anak tiba-tiba mengalami diare atau makan sesuatu yang mengganggu perut. Minum obat tidak membantu. Sebaliknya mereka sembuh setelah minum secangkir buttermilk asam. Saya berpikir mengapa tidak mencoba metode ini. San Simiao pernah berkata bahwa pasien disentri tidak boleh makan susu yang menggumpal. Kamu malah menggunakannya untuk menghentikan diare. Kamu agak terlalu berani. Tapi dia juga menyebutkan bahwa itu baik untuk paru-paru dan usus. Tapi karena mereka mewariskannya, pasti ada tujuannya. Hanya saja saat itu saya tidak punya apa-apa lagi, jadi saya menggunakannya juga. Putri Wang tidak mau minum obatnya. Akupunktur tidak terlalu baik. Jika sudah lewat 3 hari maka Yang Mulia akan membunuh saya. Kamu mengakui bahwa akupunkturmu tidak bagus. Kamu tahu semua metode aneh ini. Tidak heran senior Mu Chun Xiao bilang kamu tidak akan menempuh jalan yang benar. Ada beberapa kali saya bahkan berpikir,
Kamu adalah seseorang yang menggunakan ilmu sihir. Guru, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Ini yang diajarkan guru saya yang lain saat itu. Maka dia juga seorang tukang sihir. Tapi, setidaknya kamu tidak menodai reputasi saya. Lihat kamu. Kenapa? Kenapa metode biro kedokteran yang saya gunakan masih tidak secepat dia? Kenapa guru selalu memihak padanya dan memujinya? Kenapa? Chunxia tidak perlu kesal. Dia hanya sangat beruntung hari ini. Sebenarnya dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawanmu. Benarkah? Tentu saja coba pikirkan. Hari ini, dia bahkan tidak bisa melakukan akupunktur dengan baik. Jika dia tidak mengambil jalan pintas, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Benar, dia pasti menggunakan metode gelap. Metodenya bahkan tidak disebutkan dalam buku kedokteran. Itu bukan obat. Dia pasti tidak menggunakan obat. Paman saya benar. Saya yang kuat, saya lebih kuat dari kamu. Katakan padaku, paman, katakan padaku itu benar. Tentu saja. Saya yang membesarkanmu. Kamu adalah yang paling berbakat di keluarga Chen kami. Bahkan di biro pengobatan. Kamu adalah jenius di mata publik. Tepat sekali, aku jenius, aku yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku akan menang melawannya, aku harus. Gerbang istana dalam akan segera ditutup. Panggil Kasim untuk segera menyiapkan kereta. Aku mengerti. Tuan, silakan beristirahat. Ayo pergi. Aku sangat lelah hari ini. Yuxian. Aku membawamu kembali ke istana. Hari itu. Aku minta maaf tentang hari itu. Aku salah paham padamu, aku sudah memverifikasi. Hari itu ibuku berpura-pura sakit. Seharusnya aku memikirkannya. Untuk seseorang yang serakah seperti ibuku. Bagaimana mungkin dia mengubah sikapnya dalam semalam? Menerimamu. Aku hanya berpikir bahwa ibu sedang sakit saat itu. Jadi aku berharap kamu akan lebih baik padanya. Tapi itu malah memperlakukanmu dengan buruk. Tolong jangan marah lagi, oke? Q. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan pengobatan dan aku bukan pejabat dan aku juga punya tuan. Tapi aku bisa berjanji padamu, kecuali itu suatu keharusan, aku tidak akan merawat pria. Seperti guruku, aku memilih untuk berspesialisasi di bidang ginekologi. Tolong menuruti ini, oke? Oke. Hanya saja jangan mengusirku lain kali. Bagaimana aku tidak menyadari bahwa kepribadianmu begitu keras kepala sebelumnya? Yang mulia, aku dengar saat itu. Wajah Cheng Chunxia bahkan retak. Benarkah? Baiklah, aku masih ingin menyimpan telinga.
Dan mendengarkan para birokrat menjelaskan di pengadilan Changshou. Juga bagus, juga bagus. Aku hanya tidak bisa menahannya saat itu. Yang mulia, berita ini sebenarnya sudah beredar di Beijing. Semua orang mengatakan bahwa Yang Mulia memiliki mata suci seperti obor. Mampu memilih orang dengan keterampilan pengobatan yang hebat. Kamu tukang pujian. Tapi aku suka. Ayo kita kembali. Menteri Hang dari Apotek Kekaisaran. Mendapat jasa karena menyembuhkan permaisuri Borneo. Diizinkan memakai warna merah yang diatur di dalam istana. Itu saja. Terima kasih Yang Mulia. Hidup Sang Kaisar. Menteri Hang, silakan terima ini. Selamat Menteri Hang, terima kasih. Menteri, Permaisuri Li mengirim seseorang untuk memberitahu Anda untuk berbicara dengannya. Oke, tapi aku tidak mengenalnya. Anda tidak mengenalnya tapi dia mengenal Anda. Anda saat ini sangat terkenal di sini di istana, semua orang ingin mendekati Anda. Terkenal? Aku hanya seorang dokter wanita, apa yang bisa kulakukan? Anda tidak tahu tentang ini? Sang Kaisar telah menikah selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada pangeran atau putri yang dikandung atau dilahirkan. Seluruh selir di istana untuk mengandung seorang putra. Telah meminum obat dari rumah sakit kekaisaran. Seperti minum air. Sekarang langit telah menjatuhkan dokter ajaib seperti Anda. Yang bahkan lebih terampil daripada Cheng Chunxia, bagaimana mereka tidak bisa tergesa-gesa untuk Anda. Jadi begitu. Tapi Sang Kaisar seharusnya dia. Kurasa kesehatannya cukup baik. Yang Mulia jarang mengeluarkan usaha dalam hal ini. Selain pergi ke permaisuri, dia jarang menemui selir lain. Sebenarnya hanya ada beberapa selir itu. Mereka semua diatur oleh Ibu Suri. Sang Kaisar tidak ingin mereka mendapatkan ide dan menyakiti permaisuri. Pelayan istana selalu dihukum seperti ini. Tidak ada yang aneh. Kalian pelayan malas. Menteri Hang datang dan kalian bahkan tidak memberitahuku. Salam Yang Mulia. Jangan terlalu formal. Kudengar kamu sudah memanggil permaisuri sebagai Jie. Bagaimana aku bisa menerima salam formalmu? Ayo mari kita bicara di dalam. Yang Mulia. Aku tidak tahu apa yang dilakukan pelayan istana ini untuk mendapatkan ini. Membicarakannya membuat frustrasi. Dia menjatuhkan tablet Feiyunku ke dalam air. Itu sebenarnya dibawa dari Hanyang oleh Duta Besar Korea kami. Feiyun tablet? Benar. Kami anggota istana Korea semua menggunakannya. Konon resepnya dibawa turun oleh orang suci. Setelah wanita menggunakannya, kulit akan menjadi seputih salju. Yang Mulia pernah menggunakan ini? Ya, karena setelah beberapa kali merasa tidak buruk, saya terus menggunakannya. Saya menyarankan Yang Mulia untuk tidak terlalu sering menggunakannya. Bahan-bahannya tidak baik. Sebenarnya ada racun di dalamnya. Racun? Ya. Ini mahal. Karena terbuat dari merkuri. Buku-buku medis memiliki catatan bahwa putri menggunakan merkuri untuk membuat bedak wajah. Nama lainnya adalah Feiyun tablet. Yang Mulia, setelah menggunakannya, apakah Anda merasa kulit Anda menjadi sangat cepat putih? Ketika ini digunakan itu efektif. Tapi setelah beberapa saat, itu akan membuat kulit wanita menjadi hitam dan menyebabkan ketidaknyamanan. Jika saya tidak salah, Yang Mulia akhir-akhir ini kesulitan tidur. Dan temperamen Anda menjadi lebih agresif. Ini adalah efek racun dalam Feiyun tablet. Mangkuk ini berisi air murni, mangkuk ini berisi air kapur. Yang Mulia, Anda biasanya juga suka menggunakan sabun dan kacang mandi saat mandi, kan? Dua obat ini berperilaku seperti air kapur. Pikirkanlah jika Anda terus menggunakannya, bagaimana wajah Anda akan terlihat. Ya Tuhan, saya telah menggosok racun di wajah saya. Dokter Hang, apakah keracunan saya parah?
Berapa lama saya harus hidup? Yang Mulia, Anda tidak perlu khawatir. Anda belum terlalu lama menggunakan krim itu, keracunannya seharusnya tidak terlalu parah. Sedangkan kerusakan yang telah dilakukan pada tubuh Anda akan saya ketahui setelah saya memeriksa denyut nadi Anda nanti. Itu bagus, saya akan bergantung pada Anda. Yang Mulia melihat pelacur itu secara kebetulan memberikan kontribusi besar. Mohon maafkan kesalahannya. Sebenarnya dia tidak berniat buruk. Cukup, katakan padanya untuk bangkit. Yang Mulia, rentangkan tangan Anda lurus. Cukup. Orang yang keracunan merkuri dalam biasanya mengalami tremor tangan. Yang Mulia tidak memilikinya. Itu berarti semuanya masih baik-baik saja. Anda harus minum sup yang terbuat dari kacang polong dan sayuran hijau kering. Jika Anda menambahkan beberapa bahan yang dapat melindungi dari angin, efeknya akan lebih baik. Ingatlah, sup kacang polong dan sayuran hijau kering serta anti angin. Anda tidak perlu repot-repot menghafalnya. Saya akan meminta apotek kekaisaran untuk menyiapkannya. Oh ya, jika Anda juga bisa makan lebih banyak bubur jamur racun, bisa lebih cepat dihilangkan. Ini bagus. Apakah Anda tidak menggunakan cara ini untuk menyembuhkan Ibu Suri? Lalu apakah ada obat yang bisa digunakan untuk mempercantik diri? Setelah Yang Mulia sembuh, saya akan menggunakan formula dari buku kuno. Menggunakan lem kulit keledai, Shandong, wijen hitam, biji kenari, dan anggur kuning. Untuk membuat Yang Mulia beberapa tahu huaji. Ini adalah hidangan penutup dan memiliki banyak manfaat. Dapat membantu tubuh Anda mengisi darah dan mempercantik diri. Bagus, saudari Anda harus sering mengunjungi saya. Dan memberi saya lebih banyak nasihat. Saya mengerti. Menteri apotek kekaisaran ini semakin tidak terkendali. Beberapa hari yang lalu selama tugas saya, banyak selit kekaisaran bahkan tidak mau memandang saya langsung. Mereka hanya mau berbicara dengan para pelayan di apotek kekaisaran. Dan mementamentary, hang untuk memeriksa deniat Nadi Mirka. Bukankah ini jelas-jelas mengambil bisnis dari biro obat kami? Apa yang Anda bicarakan? Kami tidak sama dengan dokter di luar. Bisnis apa yang Anda bicarakan? Jika para selir tidak memanggil Anda, bukankah itu memberi Anda kesempatan untuk beristirahat? Paman, saya mengerti maksud Anda. Tapi apotek kekaisaran benar-benar menggertak dengan tidak tertahankan. Dokter kekaisaran memeriksa kesehatan personel pengadilan, hal itu menyalahgunakan kekuasaannya jika sesuatu yang buruk terjadi. Biro obat masih harus menanggung kesalahan. Saya dan dokter kekaisaran lainnya ingin meminta Yang Mulia untuk menutup apotek kekaisaran. Chunxia, berapa banyak masalah yang masih ingin Anda buat? Ikut saya. Ya. Pergi. Berlutut. Hari ini, di depan nenek moyang kita ulangi. Apa yang saya katakan kepada Anda ketika saya menerima Anda sebagai murid saya. Gunakan hati untuk merawat berlatih dengan kebajikan. Pertimbangkan hanya kesulitan penyakit dan bukan apakah dia kaya atau miskin. Jangan sombong dan tidak sabar, jangan terlalu senang atau terlalu cemburu. Tidak boleh menggunakan keterampilan seseorang untuk berkonsentrasi pada skema untuk kekayaan. Tidak boleh memammerkan nama seseorang dan mengkritik orang lain. Selalu belajar dan berlatih. Selalu ingat dan rendah hati. Lalu katakan padaku mana dari ini yang sudah kamu lakukan? Sebelumnya kamu mengubah ujian keterampilan sendiri. Menggunakan cara yang rendah untuk menyulitkan Yunxian. Aku sudah memperingatkanmu sekali. Tapi bagaimana sekarang? Kamu bahkan berencana untuk memakzulkannya? Apakah kamu mempertimbangkan bahwa kalian berdua berada di bawah bimbingan yang sama? Dia hanya mengalahkanmu sedikit saat menyembuhkan Ratu Puoni. Tapi kamu tidak bisa melupakannya. Jangan berpikir aku tidak tahu bahwa pamanmu yang baik bersekongkol dengan kepala biara Tai Chang. Chunxia, kamu benar-benar mengecewakanku. Guru. Paman ingin membantuku. Tapi aku benar-benar tidak menggunakan tanah Puoni itu, aku tidak menyulitkannya. Menjadi pejabat pemerintah dan melihat mereka melampaui kekuasaan mereka. Mengapa aku tidak bisa melaporkannya dan meminta penutupan mereka? Hang itu adalah favorit Yang Mulia saat ini. Tapi guru kamu seharusnya tidak terus memanjakannya. Bahkan jika Kaisar telah terpesona masih ada Ibu Suri. Diam.
Apotek kerajaan meskipun disebut apotek. TAPI Saipa di Istana yang tidak tahu bahwa orang-orang di sana selalu berpraktik kedokteran. Terakhir kali ketika Selir Huang demam. Bukankah pamanmu menganggapnya merepotkan? Jadi dia hanya mengirim Kasim dari apotek kerajaan untuk memeriksa nadinya. Dan mengirimkan beberapa sup torowas Cina ke sana? Pasien selalu memilih dokter berdasarkan keterampilan mereka. Alasan para selir melakukan hal seperti itu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu dalam hatimu? Chunxia, kamu adalah murid kesayanganku. Dan juga jenius medis yang langka. Aku selalu bangga padamu. Jadi semakin aku berharap kamu berjalan di jalan yang benar. Jangan biarkan kesombongan, ketenaran, dan keuntungan sesaat mendorongmu untuk melakukan hal-hal yang tidak rasional. Chunxia. Aku sudah tua. Semakin aku ingin kamu dan Yunxian saling bertukar pengetahuan. Sehingga kalian berdua dapat meningkatkan keterampilan medis kalian lebih jauh. Tapi yang dia gunakan hanyalah praktik yang tidak jujur. Aku tidak sengaja menyulitkannya. Tapi aku tidak mau membiarkan orang berpikir bahwa ketika kita dokter merawat pasien itu melakukan mantra sihir Fodo dan minum beberapa hal yang mengerikan lalu mereka bisa sembuh. Sejak dia membuat makanan obat itu, para selir istana tidak mau minum obat. Jika minum sup bisa menyembuhkan penyakit, apa gunanya kita dokter? Chunxia, kamu sangat tahu. Seperti apa keterampilan medis Yunxian? Dia memang belajar banyak hal yang tidak perlu. Makanya dia bisa melakukan gerakan-gerakan yang mengejutkan itu. Tapi sekarang, dia sudah belajar dengan patuh dan jujur di bawah bimbinganku. Untuk membangun kembali pengetahuannya yang dasar. Aku mengajarinya sekarang seperti dulu aku mengajarimu. Chunxia. Aku harap kamu bisa belajar darinya bahwa tidak terpaku pada satu jenis pendekatan medis. Dan tidak terus fokus pada ketidaksesuaiannya dengan moral konvensional. Tentang mantra-mantra dan doa-doa itu. Itu hanya bagian dari metode Juyu. Belakangan ini aku juga mencari banyak buku Juyu kuno. Kalau kamu ada waktu coba baca. Perluas pengetahuanmu. Belajar kedokteran memang membutuhkan ketekunan. Tapi kalau terlalu tekun dia pasti tidak akan sukses. Chunxia janji padaku bahwa kamu akan rukun dengan Yunxian. Janji padaku. Ya. Yang Mulia, aku melakukan semuanya sesuai rencana Anda. Tapi beberapa hari ini UR tiba-tiba berubah. Baru saja dia bahkan bilang padaku bahwa si Jalang itu adalah pejabat wanita. Dia diperintahkan oleh Yang Mulia untuk memimpin apotek kerajaan. Dia juga menggunakan alasan yang aku katakan saat aku sakit, bahwa aku tidak akan ikut campur lagi dengan siapa dia menikah. Cukup, jangan berlarut-larut. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan anakmu sendiri, bagaimana bisa kamu menjadi seorang ibu? Nona Hang itu memang punya beberapa keahlian. Cheng Shisan mengatur skema untuk membuatnya menderita. Tapi dia benar-benar bisa menyembuhkan ratu asing itu. Awalnya aku ingin menggunakan situasi itu untuk menyingkirkannya. Tapi sekarang aku sepertinya mengagumi bakatnya. Bagaimana kalau kita menerimanya ke dalam rumah tangga sebagai selir? Itu juga mungkin. Tapi aku harus bertanya pada Meilin tentang ini. Tidak, itu tidak boleh. Jangan terburu-buru, dengarkan aku. Pangeran mana yang tidak punya selir dan istri muda? Apalagi Pangeran Cheng bertekad untuk menikahi Nona Hang. Kamu sudah muncul di depan Pangeran Cheng begitu lama. Tapi dia tidak pernah merespon sama sekali. Kalau aku memaksanya sekarang untuk meninggalkan Nona Hang dan menikahimu, dia akan membencimu seumur hidup. Dan juga aku sudah melihat Nona Hang itu. Dia bukanlah orang yang berbahaya atau jahat. Mengapa tidak menerimanya saja sebagai selir? Pangeran Cheng akan lebih menghormati dan mencintaimu. Aku tidak menginginkan rasa hormat atau cinta seperti itu. Pangeran Cheng bisa menikahi siapa saja kecuali dia. Bibi,
Aku keponakanmu satu-satunya. Bagaimana bisa kau tega melihat aku sedih? Apa yang Hang pikirkan tentang dirinya sendiri? Coba bunuh saja dia, bukankah itu akan menyelesaikan segalanya? Atau mungkin hancurkan wajahnya? Atau mungkin rusak keperawanannya? Pokoknya jangan biarkan rubah betina ini terus menempel pada Yang Mulia. Mei Lin, mengapa kau begitu tidak peka? Dia sekarang adalah seorang pejabat pemerintah. Bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya begitu saja? Dan lagi Kaisar pasti tidak akan membiarkannya. Bukankah kau yang dulu ingin aku menikahi Pangeran Cheng? Kau yang ingin dia menjadi Kaisar baru. Tapi sekarang kau juga yang menyuruhku untuk mempertimbangkan Yang Mulia. Bibi, sejak kau mengembalikan kekuasaan istana kepada Yang Mulia, kata-katamu tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Bahkan seorang pejabat wanita pun kita harus mempertimbangkannya sekarang. Kau terlalu nakal. Aku biasanya sudah memanjakanmu. Tapi kau semakin lama semakin nakal. Pulanglah dan pikirkan baik-baik. Tanyakan dulu pada ayahmu sebelum datang berbicara padaku lagi. Cukup. Ayah, katakan padaku, apakah karena Nona Hang sebelumnya bersikap baik pada Bibi, sehingga Bibi sekarang berubah? Kau semakin tidak tertib. Bagaimana berani kau berdebat dengan bibimu di dalam istana Renshou? Kalau kau ingin menikahi Pangeran Cheng, kita masih bergantung pada bibimu. Lalu apa masalahnya jika Nona Hang menjadi selir? Jika Pangeran Cheng sudah tidak menganggapnya istimewa lagi, kau bisa saja memikirkan cara untuk membuatnya menderita. Mengapa sekarang kau harus bersikeras bersaing dengannya? Ayah, kenapa kau juga membantu dia? Nona Hang adalah musuh keluarga kita. Nona Hang mengerti obat-obatan. Jika aku tinggal serumah dengannya, bukankah kau takut dia akan memberi sesuatu pada makananku? Aku belum pernah memikirkan hal ini. Memang sangat mungkin. Jika ada kau, tidak ada dia. Jika ada dia, tidak ada kau. Sepertinya permaisuri janda tidak akan membantu kita lagi. Kita harus membantu diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa masuk dari luar ke istana, lalu kita akan masuk dari dalam. Dari dalam? Benar? Bukankah ada rumor bahwa hubungan Nona Hang dengan Yang Mulia tidak biasa? Ini. Menteri Hang. Menteri Hang. Tolong saya, Menteri Hang. Menteri Hang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ding Xiang bawa darah naga ke sini. Tidak bisa, Menteri, dia seorang Kasim. Hidup seorang Kasim juga hidup, lagi pula siapa di sini selain saya yang bisa menyembuhkan orang sakit? Tapi pria dan wanita tetap berbeda. Cukup, di sini kita tidak membedakan pria dan wanita, hanya ada pasien. Menteri Hang, ini. Bagaimana dengan di sini? Sakit. Di sini? Sakit di sini? Pulanglah kalian semua. Menteri hanya bisa menerima 30 orang dalam sehari hujan deras. Pulang cepat, jika sakit datang lagi besok. Pulang, Ding Xiang. Ini sesuatu yang Yang Mulia suruh saya berikan kepada Menteri Hang. Terima kasih, Xiao Mazi. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Mereka semua datang untuk berkonsultasi dengan Menteri Hang. Kamu bisa pulang dulu, nanti saya berikan ini padanya. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu. Kembali ke pekerjaanmu. Pulang cepat kalian semua. Saya dengar tangan Menteri Hang lembut dan putih, seperti salju musim dingin. Guanyin hidup telah datang ke istana. Meskipun saya tidak sakit, saya harus memeriksakan diri padanya. Mimpi. Kita bicarakan ini nanti. Pulang. Bagaimanapun saya benar-benar tidak bisa mendengarkan lebih jauh. Dia terlalu tidak tahu tentang pikiran jahat di dalam istana. Yang Mulia, saya pikir Anda sebaiknya mengingatkan Tabib Hang. Kalau tidak, ini akan menjadi rumor yang menyebar cepat di istana. Saat itu, jika Ibu Suri mengetahuinya, itu tidak boleh. Kita tidak boleh membiarkan Ibu tahu tentang ini. Yunxian baru saja masuk ke apotek kerajaan, ini adalah periode dengan minat publik terbesar. Jika saya berbicara dengannya tentang itu, sekarang pasti akan berdebat. Ayo kita lakukan ini. Pergi ke Biro Pengobatan Kekaisaran dan cari Supervisor Liu. Ceritakan padanya semua yang telah terjadi. Suruh dia memperingatkan Yunxian. Juga suruh Ding Xiang mencari beberapa orang. Dan keluarkan semua pelayan yang tampaknya menyimpan pikiran kasar. Ya.
Yang mulia, yang mulia. Yang mulia. Kamu tidak melihat kemana kamu pergi? Maaf, saya terburu-buru pergi ke Istana Kuning. Saya tidak melihat Anda untuk sesaat. Kamu dari apotek kekaisaran. Apa yang akan kamu lakukan di Istana Kuning? Menteri Hang tidak punya cara untuk pergi ke Istana Kuning untuk memeriksa permaisuri. Dia ingin saya memberitahunya dengan cepat. Baiklah, pergi. Saya pamit. Xiao Emazi. Katakan pada ibu bahwa saya ada urusan mendesak malam ini dan tidak bisa makan malam bersamanya. Ya, baiklah. Biarkan saya.